Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis RME atau Realistic Mathematics Education dan Etnomatematika. Sebelumnya, perkenalkan dulu kelompok anggota kami yaitu saya Imro Akhiru Umaya dengan NIM 068. Perkenalkan, saya Hasna Laila Hanifah dengan NIM 067. Saya Nikita Putri Darmawan dengan NIM 096. Saya Petir Hardasa Samudra dengan NIM 230065. Dan saya Muad dengan NIM 23095. Baik, langsung saja. Untuk penjelasan yang pertama yaitu kami memilih pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar untuk kelas 4 semester genap mata pelajaran matematika, materi pokoknya yaitu konsep pecahan dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Yang pertama, kompetensi dasarnya yaitu 3.2 menjelaskan dan menentukan pecahan senilai serta membandingkan dua pecahan. Yang selanjutnya 4.2 itu menyajikan hasil penalaran tentang pecahan senilai dan perbandingan pecahan menggunakan berbagai model. Yang B, indikator. Yang pertama, menjelaskan arti pecahan melalui konteks kehidupan sehari-hari. Kedua, menunjukkan pecahan sebagai bilangan pada garis bilangan. Yang ketiga, merepresentasikan pecahan menggunakan model konkret dan gambar. Yang keempat, menemukan konsep pecahan senilai melalui aktivitas kontekstual. Yang kelima, membandingkan dua pecahan dengan menggunakan model dan alasan logis. Yang C yaitu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran itu yang pertama, memahami makna pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dan sebagai bilangan. Yang kedua, menggunakan berbagai model untuk mempresentasikan pecahan. Yang ketiga, menemukan konsep pecahan senilai secara mandiri. Yang keempat, membandingkan dua pecahan dengan tepat dan disertai alasan. Yang kelima, menunjukkan sikap aktif kerjasama dan menghargai budaya lokal. Yang D, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang pertama yaitu pendahuluan. Untuk deskripsi kegiatannya, yaitu orientasi dan pengondisian, kurang lebih 3 menit. Yaitu guru memberi salam, mengajak peserta didik berdoa, dan mengecek kehadiran. Yang kedua, guru menciptakan suasana belajar yang kondusif dengan menyiapkan media pembelajaran berupa gambar kue tradisional atau tumpeng, atau benda konkret yang familiar bagi siswa. Yang C yaitu guru menyampaikan bahwa pembelajaran hari ini akan menggunakan contoh dari kehidupan sehari-hari dan budaya sekitar siswa. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, langkah kedua ada persepsi berbasis konteks realistik dan budaya. Nah, ini membutuhkan waktu sekitar 4 menit. Yang pertama itu guru mengajukan pertanyaan pemantik yang bersumber dari pengalaman nyata siswa. Misalnya, pada saat acara keluarga atau syukuran, pernahkah kalian melihat kue atau tumpeng dibagi bersama? Nah, yang kedua pertanyaannya yaitu jika satu kue dibagi sama besar kepada 4 anak, masing-masing mendapat bagian apa? Nah, kemudian guru menampilkan gambar atau benda konkret kue tradisional yang dibagi menjadi beberapa bagian sama besar. Kemudian, peserta didik diminta mengamati dan menyampaikan pendapatnya secara lisan tentang banyaknya bagian, ukuran bagian, hubungannya bagian dengan keseluruhan. Yang ketiga, motivasi dan penanaman masalah kontekstual sekitar 2 menit. Guru menyampaikan permasalahan kontekstual secara lisan dalam sebuah acara selamatan, satu kue dibagi menjadi 4 bagian.
Di acara lain, kue yang sama dibagi menjadi 8 bagian. Nah, apakah bagian yang diperoleh selalu berbeda? Bagaimana cara membandingkannya? Di sini, guru tidak langsung memberikan jawaban atau rumus, tetapi menekankan bahwa siswa akan menemukan sendiri jawabannya melalui kegiatan belajar. Kemudian, keempat, ada penyampaian tujuan dan alur pembelajaran. Itu sekitar 1 menit. Di sini, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan bahasa yang sederhana, yaitu antara lain satu memahami arti pecahan, yang kedua mengenal pecahan sebagai bilangan, yang ketiga menggunakan model pecahan, keempat menemukan pecahan senilai, yang kelima membandingkan pecahan. Nah, di sini guru juga menjelaskan bahwa pembelajaran akan dilakukan melalui diskusi kelompok, menggunakan benda nyata, serta berbagai pendapat dan alasan. Kemudian ada kegiatan inti yang akan dijelaskan oleh Hasna. Selanjutnya ada kegiatan inti. Yang pertama ada eksplorasi masalah kontekstual. Yang pertama, guru menyajikan masalah kontekstual berbasis budaya lokal. Misalnya, pada acara selamatan desa, satu kue tradisional dibagi sama besar kepada 4 anak. Pada acara lain, kue yang sama dibagi menjadi 8 bagian. Bagaimana cara menyatakan bagian yang diterima setiap anak? Yang kedua, guru menampilkan gambar atau benda konkret, yaitu kue atau tumpeng tiruan. Yang ketiga, peserta didik dibagi ke dalam kelompok kecil, antara 3 sampai 4 orang. Yang keempat, setiap kelompok diminta untuk mengamati pembagian kue, menggambar hasil pembagian, dan menuliskan bagian yang diperoleh dengan bahasa sendiri. Yang kelima, guru berkeliling untuk mengamati strategi siswa dan mengajukan pertanyaan penuntun tanpa memberi jawaban langsung. Yang kedua, pengembangan model pecahan kurang lebih 15 menit. Yang pertama, setiap kelompok diberi media konkret, setiap kertas seperti kertas lipat, potongan gambar kue, dan anyaman atau tikar mini. Yang kedua, peserta didik diminta untuk menunjukkan pecahan tertentu, seperti 1/2, 1/4, dan 2/4 menggunakan media. Yang kedua, menjelaskan makna pecahan berdasarkan model yang dibuat. Lalu, guru memfasilitasi diskusi kelas, seperti membandingkan berbagai model dari tiap kelompok, dan menegaskan bahwa satu konsep dapat dipresentasikan dengan beberapa model. Yang terakhir, peserta didik menggunakan anyaman atau tikar sebagai garis bilangan untuk menempatkan pecahan pada posisi yang tepat. Yang ketiga, penemuan pecahan senilai kurang lebih 10 menit. Guru mengajukan pertanyaan pematik seperti apakah bagian yang didapat dari 1/2 kue sama dengan 2/4 kue. Yang kedua, peserta didik diminta membandingkan model 1/2 dan 2/4 menggunakan kertas lipat. Yang kedua, menyimpulkan kesamaannya berdasarkan luas atau panjang. Yang ketiga, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil temuannya. Yang keempat, guru pembimbing siswa menyimpulkan konsep pecahan senilai dengan bahasa sederhana. Dan yang keempat, membandingkan pecahan kurang lebih 10 menit. Yang pertama, guru menyajikan konteks lanjutan. Kelompok A mendapat 3/4 bagian kue, kelompok B mendapat 2/3 bagian kue. Siapa yang mendapat bagian lebih besar? Yang kedua, peserta didik membandingkan menggunakan model gambar atau kertas lipat. Yang kedua, menuliskan alasan pemilihan jawabannya. Lalu diskusi kelas dilakukan untuk membahas perbedaan strategi antar kelompok dan kesepakatan terhadap hasil perbandingan. Dan yang terakhir, guru menjelaskan konsep membandingkan pecahan tanpa langsung menggunakan algoritma formal. Dan kegiatan yang kelima akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya di kegiatan kelima adalah refleksi sementara sekitar 5 menit. Yang pertama, guru mengajak peserta didik merefleksikan proses belajar seperti apa yang kalian pelajari hari ini dari kegiatan membagi kue. Lalu juga bagaimana model pembantu memahami pecahan. Lalu beberapa siswa menyampaikan pendapatnya dan guru mengaitkan kembali pembelajaran dengan pengalaman budaya sehari-hari. Dan terakhir ada penutup dimulai dengan refleksi terbimbing berbasis pengalaman belajar yang sekitar 3 menit. Pertama, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi lisan dengan pertanyaan pemantik seperti yang pertama dari kegiatan membagi kue dan menggunakan model, apa yang kalian pahami tentang pecahan? Juga
bagian mana dari pembelajaran hari ini yang paling membantu kalian memahami pecahan. Lalu beberapa peserta didik diminta menyampaikan pendapatnya. Dan terakhir, guru menanggapi jawaban siswa dengan mengaitkannya pada arti pecahan dan sebagai bilangan maupun penggunaan model dalam memahami pecahan. Yang kedua, penguatan dan generasi konsep, yaitu sekitar 3 menit. Yang pertama, guru bersama peserta didik menyusun kesimpulan pembelajaran secara bertahap. Misalnya, yang pertama, pecahan menyatakan bagian dari keseluruhan. Yang kedua, pecahan dapat ditunjukkan dengan berbagai model. Yang ketiga, pecahan senilai memiliki nilai yang sama meskipun bentuknya berbeda. Yang keempat, pecahan dapat dibandingkan dengan nilai sebesar bagian. Lalu, guru menuliskan poin-poin penting di papan tulis. Dan guru menekankan bahwa rumus atau aturan formal berasal dari kegiatan yang telah dilakukan. Yang ketiga, pengaitan dengan budaya dan kehidupan sehari-hari, itu sekitar 2 menit. Di pertama, guru mengaitkan kembali konsep pecahan dengan konsep budaya dan kehidupan sehari-hari, seperti pembagian makanan di rumah, pembagian hasil panen atau hasil laut, lalu pembagian kain atau bahan dalam kerajinan tradisional. Guru menegaskan bahwa matematika hadir dalam kehidupan sehari-hari dan berkaitan erat dengan budaya masyarakat. Selanjutnya dilanjut oleh rekan saya. Lalu yang keempat, tindak lanjut dan penugasan reflektif yang dilakukan kurang lebih 1 menit, di mana guru memberikan tugas sederhana seperti peserta didik diminta mencari satu contoh penggunaan pecahan dalam kehidupan sehari-hari atau budaya di rumah, lalu menggambarkannya dan menuliskannya secara singkat. Guru menyampaikan bahwa hasil tugas ini akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Dan terakhir, penutup kelas kurang lebih dari 1 menit juga, di mana guru memberikan apresiasi atas keaktifan peserta didik, lalu guru mengingatkan kembali sikap kerjasama dan saling menghargai selama pembelajaran, dan kegiatan ditutup dengan salam. Selanjutnya, untuk poin penilaian, penilaiannya ada 3, yaitu pertama sikap, kedua pengetahuan, 3 keterampilan. Untuk sikap itu observasi selama diskusi kelompok, aspeknya kerjasama, keaktifan, dan tanggung jawab. Untuk pengetahuan itu tes tertulis uraian singkat, contohnya jelaskan arti 3/4 dengan contoh. Mengapa setengah sama dengan 2/4. Nah, terus yang 3 keterampilan, di mana penilaian produknya itu model pecahan yang dibuat siswa, dan penilaian prosesnya, cara siswa menjelaskan hasil diskusinya. Nah, itu saja rancangan pembelajaran dari kelompok 2 yang mengintegrasikan RME dengan etnomatematik. Mungkin di sini ada alasan kenapa ini bisa inovatif karena mengintegrasikan 2 hal tadi, yaitu RME dan etnomatematika, terus menekankan konsep student-centered learning, lalu menggunakan berbagai model representasi, menghubungkan konsep-konsep pecahan ke alur pembelajaran yang terpadu, terus mendorong peserta didik bernalar dan berargumentasi secara matematis, dan mengaitkan matematika dengan kehidupan nyata dan identitas budaya siswa melalui matematikanya. Ya, itu saja rencana pembelajaran terkait pecahan dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanya-tanya, tanya jawab, bisa disampaikan melalui kolom komentar atau salah satu kelompok kami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bisa membantu teman-teman dalam untuk membuat rancangan pembelajaran RME dan etnomatematik. Dari kami, cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.